lanjut, kita masuk ke pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Lihat, perhatikan baik-baik. Kumpulan artinya ada kelompok benda atau objek yang definisinya jelas. Ini yang harus kalian paham jelas. Jadi jika ada nanti kumpulan objek yang belum terlalu jelas definisinya, maka itu bukan anggota himpunan. Itu cuma perkumpulan biasa. Nah, di mana objek yang ada dalam himpunan itu dinamakan dengan elemen atau unsur. Ya. Perhatikan baik-baik contohnya. Ini ada himpunan dan bukan himpunan. Tadi pengertiannya, definisinya adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Itu himpunan ya. Yang mana contohnya himpunan bilangan prima selain 2. Ini jelas. Bilangan prima selain 2 berarti 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Bisa 12, bisa 19. Ini kan jelas. Semua faktor dari 12. Nah, faktornya 12 itu jelas. Bisa dibagi 1, bisa bagi 2, 3, 4, 8 dan 12. Ini adalah faktor. Nah, yang ini bukan himpunan. Kenapa? Perhatikan. Kumpulan gadis cantik di Indonesia. Kenapa dia bukan termasuk himpunan? Karena ini masih definisinya belum jelas ya. Ini definisinya masih belum jelas. Kenapa kita katakan belum jelas? Karena ini sifatnya tidak objektif. Ini bersifat subjektif ya. Gadis cantik itu penglihatannya orang beda-beda. Bisa saja saya menganggap itu cantik tapi kalian tidak. Ataukah sebaliknya? Makanya ini kumpulan gadis cantik itu tidak dimasukkan dalam himpunan karena belum jelas definisinya. Sama kumpulan pria tampan juga seperti itu. Bisa juga kumpulan hewan buas atau kumpulan hewan ganas, itu juga bukan himpunan karena ganas itu belum terlalu jelas definisinya ya. Itu himpunan dan bukan himpunan. Nah, yang kedua, bagaimana menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Perhatikan contohnya. Di sini Pak Darius, Pak Marku dan Pak Sumanto adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darius itu ayam, bebek, kambing ya. Yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing dan sapi. Pak Sumantri ayam dan kambing. Nah, pertanyaannya, himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis ya. Hewan peliharaan Pak Darwis ya himpunannya. Nah, perhatikan, banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis ya. Pak Darwis ini ya adalah ayam, bebek dan kambing. Nah, kita tuliskan seperti ini, ayam, bebek dan kambing. Ini simbolnya dibaca elemen atau anggota hewan ternak Pak Darwis ya. Hanya 3. Ini namanya menyebutkan anggota dan anggotanya saja disebutkan. Kalau ini kerbau, sapi, itu bukan elemen hewan ternak Pak Darwis. Simbolnya gambar besar kemudian dicoret 1 kali, itu dibaca bukan elemen atau bukan anggota ya. Ini caranya menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyajikan himpunan. Himpunan itu ada 3 caranya ya. Yang pertama, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini dengan kata-kata ya, atau dengan sifatnya. Apa sifatnya dia? Bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ini sifatnya juga. C juga seperti itu. Yang kedua, mendaftar anggotanya. Di
daftar anggotanya. Jadi dari suatu himpunan yang disebutkan sifatnya bisa kita daftar anggotanya. Misalnya ini, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8 ganjil, berarti lebih dari 1 ya, berarti 3, 5, 7. Karena kurang dari 8 tidak boleh lagi ambil 9. Ini anggotanya, mendaftar anggotanya namanya. Kasih kurung kerawal, kemudian sebutkan anggotanya, diantaranya dengan koma, kemudian diakhiri lagi dengan kurung kerawal. Ini juga semua bilangan prima kurang dari 10. Prima berarti yang hanya bisa dibagi dia dengan dirinya sendiri. 2 hanya bisa dibagi 1 sama dirinya. Ini 3 bisa dibagi 1, bisa juga dibagi dirinya. Tidak ada pembagi lain namanya bilangan prima. Ini himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Huruf vokal berarti A, I, E, O. Ya, ini mendaftar anggotanya. Disebutkan anggotanya. Kemudian yang ketiga caranya itu adalah menuliskan notasi pembentuk himpunan. Mana contohnya? Tadi kan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 8 dan lebih dari 1. Ini caranya dituliskan ya. A sama dengan kurung kerawal X. Ini yang garis ini dibaca di mana? X di mana 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Kasih koma, kasih penjelasan ini X-nya apa. X itu elemen bilangan ganjil atau anggota bilangan ganjil. Ini notasinya. Kalau notasi begini penulisannya. Ya, ini bacanya tadi. A adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat ini, dengan syarat X lebih dari 1 dan lebih kecil dari 8 atau kurang dari 8. X itu elemen atau anggota bilangan ganjil ya, kalau bacanya. Ini juga berarti ini bacanya B adalah himpunan yang anggotanya B dengan syarat atau di mana Y lebih kecil dari 10. Y itu adalah bilangan atau elemen anggota bilangan prima. Bisa juga pakai adalah, kalau yang tidak pakai elemen, pakai adalah Z di mana atau Z dengan syarat. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Seperti itu. Ada 3 caranya menyajikan himpunan ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di situ tentang menyajikan himpunan dan membedakan yang mana namanya himpunan dan bukan himpunan. Sekarang latihannya, kalian coba-coba tuliskan ini ada anggotanya, tuliskan dalam bentuk menyebutkan anggotanya, kemudian juga dengan notasi isi yang kosong. P bilangan kurang dari 10. Bukan di sini, berarti di sini P sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti kita bisa tulis P sama dengan kasih kurung awal bilangan asli kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, balas dengan kurung awal. Kalau dia suruh menyebut anggotanya, berarti tuliskan semua anggotanya di sini, jangan ada yang terlewat, jangan kita singkat juga. Notasinya berarti P sama dengan kurung kerawal seperti ini, kemudian P karena dia pakai bisa pakai X toh, X saja. P sama dengan X di mana X di mana X lebih kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Seperti itu contohnya kita mengisi nomor. Silahkan lanjutkan sampai nomor 5 ya. Cukup sekian materi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.